Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6585 Percobaan. Lapangan Istana Suci, tidak hanya kursi-kursi di alun-alun yang penuh, tetapi langit di atas alun-alun juga dipenuhi orang. Baik generasi tua maupun generasi muda, semua orang dibebani dengan kekhawatiran. Mereka tahu bahwa kekuatan zaman para dewa telah memasuki sungai surgawi 7 alam. Fakta bahwa penguasa 7 alam memanggil mereka bersama pada saat ini pasti berarti sesuatu yang besar akan segera terjadi. Apakah hal ini baik atau buruk, itulah yang menjadi perhatian mereka. Tuan Muda Ling Xiao, kapan Anda kembali? Tiba-tiba, suara seorang gadis yang merdu terdengar dari suatu tempat di alun-alun dan seketika itu, tatapan tak terhitung jumlahnya tertuju pada pemuda itu, menimbulkan kehebohan. Istana Suci 7 Alam memiliki sistem identitas yang ketat, dan mereka yang dapat memasuki area tempat duduk semuanya memiliki status yang relatif tinggi. Mereka yang berada di wilayah ini benar-benar merupakan kaum elit di antara kaum elit. Mereka memiliki kemampuan pribadi yang luar biasa atau didukung oleh latar belakang yang kuat. Pemuda yang dimaksud gadis itu telah menimbulkan sensasi besar. Ini karena namanya adalah Ling Xiao. Ling Xiao adalah jenius paling terkenal di Istana Suci 7 Alam sebelum kelahiran Jie Tian. Meskipun Ling Xiao berasal dari Istana Suci 7 Alam, dia mampu membedakan yang benar dari yang salah. Saat itu, di puncak 9 surga, dia tidak hanya bertarung bersama Chu Feng, tetapi juga mengaguminya dan menjalin persahabatan dengannya. Dia baru saja kembali belum lama ini. Ling Xiao tersenyum tipis, namun tak seorang pun menyadari bahwa di balik wajahnya yang ramah tersembunyi sebuah rahasia. Ling Xiao, kudengar kau sudah memasuki jajaran spiritualis roh dunia naga sejati tingkat kelima? Seorang tetua bertanya sambil tersenyum. Meskipun merupakan sesepuh dengan status luar biasa, dia tetap sangat sopan dan ramah terhadap Ling Xiao. Melapor kepada tetua, saya baru saja memasuki alam ini, kata Ling Xiao. Sungguh layak menjadi sosok jenius andalan Istana Suci 7 Alamku. Semua orang takjub, meskipun mereka sudah tahu itu benar berdasarkan informasi yang mereka miliki. Namun, ketika Anda mendengarnya langsung dari Ling Xiao sendiri, tentu saja ceritanya akan berbeda. Tanpa sumber daya yang disediakan oleh Istana Suci, saya tidak akan mencapai kesuksesan seperti ini, kata Ling Xiao. Hehehe, kamu tidak bisa mengatakan itu. Istana Suci memang memiliki sumber daya yang melimpah, tetapi pada akhirnya, semuanya bergantung pada bakat. Selain Tuan Muda Jie Tian, kau adalah jenius terkuat di Istana Suci 7 Alamku. Begitu sesepuh itu mengatakan hal ini, semua orang menggemakan pendapatnya. Gelar, jenius terkuat, terlalu berat untuk kutanggung. Lihat saja tingkat kultivasi Jie Baobao saat ini. Itu sudah di atas milikku, kata Ling Xiao. Di atas milikmu? Tidak. Jie Baobao? Mungkinkah dia sudah memasuki jajaran spiritualis roh dunia naga sejati tingkat ke-6? Apakah dia mengasingkan diri selama ini? Apakah dia sudah keluar dari pengasingan? Semua orang terkejut. Tentu saja mereka tahu bahwa Jie Baobao adalah seorang jenius yang tidak kalah hebatnya dengan Ling Xiao. Aku tak pernah menyangka Jie Baobao akan melampaui Ling Xiao. Ya, dia baru saja keluar dari pengasingan sebelum saya kembali, kata Ling Xiao. Setelah mendengar hal itu, kerumunan orang tidak hanya takjub, tetapi juga sangat gembira. Lagi pula, mereka semua adalah para jenius dari Istana Suci 7 Alam, yang tentu saja merupakan hal yang luar biasa bagi Istana Suci 7 Alam.
Saat orang-orang di Istana Suci Tujuh Alam sedang berbicara, Jie Tianran telah tiba di sini sejak lama, tetapi dia tidak menunjukkan dirinya secara langsung. Sebaliknya, dia tetap berada di udara di atas alun-alun, mengamati semuanya dari istana tersembunyi. Meskipun Nenek Chu Feng diikat dan kehilangan kebebasannya, di dalam istana, Jie Tianran masih mempersilakan Nenek Chu Feng untuk duduk. Nian Qing, pertunjukan akan segera dimulai. Saat Jie Tianran berbicara, susunan penyimpanan di telapak tangannya bersinar terang. Seketika itu juga, sesosok figur muncul dari telapak tangannya. Jie Tianran, mengapa kau menangkapnya? Saat melihat orang itu, Nenek Chu Feng tampak gugup. Karena nama orang ini adalah Shuang Sui, dia adalah orang kepercayaan nenek dari pihak Ibu Chu Feng. Dulu, ketika nenek masih berlatih di tempat warisan ilahi, dia mengirim Shuang Sui untuk melindungi Chu Feng. Shuang Sui memang berhasil menghubungi Chu Feng, tetapi Chu Feng menolak memberikan perlindungan kepadanya. Kali ini, nenek dari pihak Ibu Chu Feng kembali dari pengasingan, tetapi dia belum berhasil menghubungi Shuang Sui. Tidak hanya Shuang Sui, tetapi banyak orang kepercayaannya juga kehilangan kontak. Namun, ketika dia melihat Shuang Sui, dia tahu mengapa dia tidak bisa menghubunginya. Mereka semua pasti telah menjadi korban tangan beracun Jie Tianran. Mengapa dia ditangkap? Sebagai anggota Istana Suci, dia mengkhianati bangsanya sendiri dan diam-diam membantu Chu Feng, seorang pengemis yang dicari oleh Istana Suci. Bukankah seharusnya mereka menangkapnya? Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang melakukan ini, tetapi yang lainnya dieksekusi di tempat, kata Jie Tianran. Saya yang memberi mereka perintah, ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Bebaskan mereka, itulah yang dikatakan nenek dari pihak Ibu Chu Feng. Nian Qing, tentu saja aku tahu mereka bekerja untukmu. Shuang Sui ini adalah sahabat terpercaya Anda. Lihat, dia tidak terluka, hanya karena aku melakukannya demi kamu. Awalnya, aku bermaksud membiarkannya pergi, tetapi kau tidak mau mendengarkan nasihatku dan bersikeras untuk melawanku. Nian Qing, dia bisa saja hidup, tetapi kau membunuhnya. Untuk sekarang, jangan memohon lagi, mari kita ucapkan selamat tinggal kepadanya, kata Jie Tianran. Jie Tianran, jika kau punya masalah, hadapi aku, lepaskan dia. Nenek dari pihak Ibu Chu Feng menjadi semakin gelisah. Meskipun dia tidak mengenal karakter Jie Tianran sebelumnya, dia tahu gaya kerjanya. Jie Tianran adalah orang yang menepati janji. Dia pasti tidak akan membiarkan Shuang Sui pergi. Adapun Shuang Sui, dia sebenarnya sedang bebas saat ini, tetapi dia tidak berniat melarikan diri. Sebaliknya, dia berjalan menghampiri Nenek Chu Feng dan berlutut. Tuan Nian Qing, saya tidak becus dan telah gagal melindungi Tuan Muda Chu Feng. Shuang Sui, jangan berkata seperti itu. Jangankan kamu, bukankah aku juga sudah sampai pada titik yang sama? Kata Jie Nian Qing. Tentu saja, Jie Nian Qing tidak menyalahkan Shuang Sui. Lagi pula, bahkan dia pun bukan tandingan Jie Tianran. Melihat itu, Nenek Chu Feng tidak menyalahkannya, tetapi malah menatapnya dengan iba. Shuang Sui kehilangan kendali atas emosinya, dan air mata mengalir deras di wajahnya. Itu saja. Saat Jie Tianran berbicara, dia meraih Shuang Sui. Tuan Nian Qing, jika ada kehidupan setelah kematian, saya tetap ingin mengikuti Anda. Suara Shuang Sui masih bergema di istana, tetapi dia sudah mendarat di alun-alun. Dia berlutut di tengah alun-alun, seperti seorang pendosa. Tuan Shuang Sui? Semua orang terkejut melihat Shuang Sui. Lagi pula,
semua orang tahu bahwa Shuang Sue adalah nenek dari pihak ibu Chu Feng. Saat itu, sosok Jie Tianran mendarat di samping Shuang Sue dan segera berkata, "Tuan-tuan, saya memanggil Anda semua ke sini hari ini karena ada 2 orang yang perlu diadili oleh kalian semua." Kemudian, Jie Tianran mengungkap kejahatan Shuang Sue yang diam-diam melindungi Chu Feng. Namun, tak seorang pun berani menjadi orang pertama yang menyampaikan pendapatnya. Lagi pula, Shuang Sue adalah orang kepercayaan nenek dari pihak ibu Chu Feng. Kejahatan pengkhianatan ini adalah kejahatan yang dapat dihukum mati. Tuan-tuan, apakah ada yang keberatan? Barulah setelah Jie Tianran berbicara lagi, semua orang mengerti maksudnya. Jadi, semua orang merespons, dalam sekejap, kata terkutuk bergema di seluruh negeri seperti badai yang mengamuk. Kejahatan yang dilakukan oleh orang tersebut dapat dihukum mati. Mereka yang telah menerima banyak anugerah dari Istana Suci namun masih menghakimi istana tersebut, bersalah atas kejahatan yang paling serius. Tuan-tuan, menurut kalian hukuman apa yang pantas diterima Shuang Sue? Kata Jie Tianran. Cabut berkultivasi dia, biarkan dia mati dan dalam keadaan berkeping-keping, dia harus dikuliti hidup-hidup dan tendon mereka dicabut. Berani mengkhianati istana suci 7 alam? Hisap jantungnya dan lihat apakah dia masih memilikinya. Lemparkan dia ke dalam tungku alkimia dan haluskan dia hingga menjadi abu. Dalam sekejap, muncullah berbagai macam hukuman kejam dan penghinaan yang kasar, dari langit dan bumi, dari segala arah, penghinaan ditujuan kepada Shuang Sue. Bab 6586 Suara Istana Suci. Mengenai pikiran jahat dari kerumunan, Jie Tianran mengangguk puas. Sangat bagus, beginilah seharusnya penghuni Istana Suci kita memperlakukan mereka yang mengkhianati Istana Suci 7 alam. Karena hari ini, saya membuat pengecualian dan mengizinkan Anda semua untuk berpartisipasi dalam eksekusi untuk menghakimi mereka. Siapapun yang ingin menghukum para pengkhianat ini, tanpa memandang status atau tingkat kultivasi mereka, boleh melakukannya. Begitu Jie Tianran mengucapkan kata-kata ini. Semua orang kembali terdiam, sekalipun Shuang Sue pantas mati, dia tetaplah nenek dari pihak ibu Chu Feng. Siapa yang berani menyentuhnya? Jika nenek Chu Feng menyalahkannya, siapa yang akan menanggung akibatnya? Namun pada saat itu, terdengar suara gemuruh dari langit di luar alun-alun. Shuang Sue, kau adalah pengkhianat, kau telah gagal memenuhi rahmat Tuhan, dan kau pantas mati. Seorang wanita paruh baya dengan wajah garang, seperti iblis pemakan manusia, mengaktifkan susunan hukuman dan menyerang Shuang Sue. Namun, tingkat kultivasinya terlalu lemah, formasi penyerangan itu menyapu tubuh Shuang Sue, tetapi Shuang Sue tidak terluka. Meskipun tubuhnya tidak merasakan sakit, Shuang Sue merasakan sakit yang hebat di hatinya. Wanita yang menyerangnya pertama kali berasal dari kalangan bawah dan tidak dikenal oleh sebagian besar orang yang hadir. Namun Shuang Sue mengenalinya, ini adalah wanita yang pernah ia bantu. Itu hanyalah sebuah tindakan kebaikan kecil. Namun bagi wanita paruh baya itu, hal itu sudah cukup untuk mengubah nasibnya. Wanita paruh baya itu, untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, berulang kali bersujud, sambil mengatakan bahwa ia bersedia melayani Shuang Sue seperti seekor lembu atau kuda. Pada saat itu, Shuang Sue juga merasa bahwa tindakan kebaikan yang dilakukan secara spontan ini patut dihargai, namun dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia mengalami kesulitan, orang pertama yang membantunya adalah seseorang yang pernah dia bantu sebelumnya. Meskipun wanita paruh baya itu lemah, tindakannya menjadi pemicu terjadinya peristiwa tersebut. Dalam waktu singkat, semakin banyak orang yang bertindak,
dalam sekejap mata, formasi yang tak terhitung jumlahnya, seperti badai yang mengamuk, menyapu Shuang Sui. Shuang Sui, bagaimana mereka bisa menahan kekuatan sebesar itu? Mereka pasti sudah binasa sejak lama, dan tubuh mereka pasti sudah hancur tak dapat dikenali lagi. Meskipun demikian, jumlah orang yang mengaktifkan formasi tersebut tidak berkurang, melainkan malah meningkat. Kemudian, sebagian besar orang di alun-alun mengambil tindakan, sementara hanya sebagian kecil yang tidak. Ini bukan sekadar hukuman bagi para pengkhianat, tetapi juga ungkapan kesetiaan kepada Jie Tianran. Jika mereka tidak mengambil tindakan, maka ada kemungkinan mereka juga menyimpan niat jahat. Namun, beberapa orang masih belum mengambil langkah apapun. Sebagai contoh, Ling Xiao. Ling Xiao, isyarat kecil pun sudah cukup. Lagi pula, orang itu sudah meninggal. Saat itu, ada banyak orang di sekitar Ling Xiao yang menawarkan saran seperti itu. Ling Xiao masih belum bergerak, karena dia tahu bahwa Shuang Sui seharusnya tidak mati. Jelaslah, Chu Feng tidak salah, begitu pula Shuang Sui. Bahkan, jika Jie Tianran mengatakan bahwa Shuang Sui seharusnya tidak mati, tidak seorang pun di sini akan membantah. Namun, ketika Jie Tianran mengatakan bahwa Shuang Sui pantas mati, orang-orang ini tidak menghargai hubungan masa lalu dan berharap mereka bisa memurnikan mayat Shuang Sui untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Ini adalah sesuatu yang sulit diterima oleh Ling Xiao. Istana suci 7 alam seharusnya tidak seperti ini. Namun hal tersulit bagi Jin Yanqing untuk melihatnya berada di sebuah istana yang terletak tinggi di atas, dari mana dia bisa melihat apa yang terjadi di alun-alun. Melihat mereka yang dulunya mendapat manfaat dari Shuang Sui, kini wajah mereka berkerut karena amarah, seolah-olah mereka menyimpan kebenciannya mendalam terhadap Shuang Sui. Hal ini kemudian menyebabkan nenek Chu Feng kehilangan ekspresinya. Awalnya, dia mengira bahwa satu-satunya orang yang tidak dia mengerti adalah Jie Tianran. Baru hari ini dia menyadari bahwa yang tidak dia pahami adalah seluruh istana suci 7 alam. Baiklah. Akhirnya, Jie Tianran berbicara lagi. Barulah kemudian tindakan absurd menodai jenazah itu akhirnya berakhir. Shuang Sui pantas untuk lenyap, tapi orang di balik Shuang Sui yang menerima lebih banyak sumber daya dan bantuan dari istana suci, bukankah dia seharusnya lebih pantas dihukum mati? Kata Jie Tianran. Tentu saja dia pantas mati dan dia seharusnya dikenai hukuman yang lebih berat lagi. Suara-suara kerumunan bergema sekali lagi. Meskipun mereka tidak tahu siapa orang ini, mereka sudah dipenuhi dengan kemarahan yang tak terbatas. Melihat ini, Jie Tianran mengulurkan tangan dan meraih langit, dan seketika sesosok muncul di udara, dia ditangkap oleh Jie Tianran dan dibawa ke alun-alun ini. Pada saat itu, alun-alun yang beberapa saat sebelumnya ramai dengan aktivitas menjadi sunyi senyap. Ling Xiao dan yang lainnya menatap dengan mata terbelalak. Karena mereka melihat orang itu, dan dia adalah nenek dari pihak Ibu Chu Feng, dan dia juga istri Jie Tianran. Tenangkan pikiranmu, Tuan Yanqing. Semua orang menatap nenek Chu Feng dengan tak percaya. Lagi pula, nenek dari pihak Ibu Chu Feng terikat, dan tampaknya dialah pelaku sebenarnya dan orang kedua yang bertanggung jawab di bidang peradilan. Bagaimana? Dia tadi mengucapkan, sialan. Tapi sekarang mereka semua takut? Hanya karena dia adalah Jin Yanqing? Seorang pejabat berjasa dari Istana Suci 7 Alamku? Apakah karena dia juga istriku selama bertahun-tahun? Jie Tianran bertanya secara retoris. Tuan Istana,
Mungkinkah ada kesalahpahaman? Seorang tetua bertanya. Salah paham? Maksudmu aku mulai pikun? Jie Tianran bertanya secara retoris. Itu karena aku bodoh. Mendengar itu, tetua itu langsung berkeringat dingin dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Mereka yang awalnya ingin angkat bicara dan membujuknya untuk mengurungkan niatnya, akhirnya menahan kata-kata yang hampir keluar dari mulut mereka. Dari sikap Jie Tianran, mereka memahami satu hal, hari ini, Jie Tianran ingin Nenek Chu Feng mati. Aku tidak akan pernah berbuat salah kepada siapapun, terutama karena dia adalah istriku. Namun aku tidak akan melindungi siapapun yang ingin mencelakai Istana Suci, meskipun orang ini adalah istriku. Jin Yanqing menerima warisan keajaiban. Tingkat kultivasinya saat ini telah mencapai spiritualis roh dunia naga langit tingkat kelima dan memperoleh kekuatan tempur yang setara dengan spiritualis roh dunia naga langit tingkat keenam. Setelah menerima bantuan sebesar itu, dia masih berpihak pada orang luar dan bersedia menyerangku demi Chu Feng. Katakan padaku, apakah dia pantas mati? Kata Jie Tianran. Brengsek. Wanita yang pertama kali menyerang Shuang Sue berbicara lagi. Segera setelah itu, semakin banyak orang mulai mengecam nenek dari pihak Ibu Chu Feng. Momentum tersebut tidak hanya tidak berkurang, tetapi bahkan lebih besar daripada saat mereka menyerang Shuang Sue. Nian King, kau tidak bisa menyalahkan orang tua ini. Ini adalah kehendak rakyat dan ini adalah kehendak rakyat Istana Suciku. Jie Tianran berkata pada Nenek Chu Feng. Nenek Chu Feng tetap tanpa ekspresi, menolak untuk mengucapkan sepatah kata pun atau memberikan tanggapan apapun. Tunggu sebentar, namun pada saat itu, sebuah suara menggema di langit, menenggelamkan suara-suara kerumunan. Karena suara ini dipancarkan melalui sebuah susunan formasi, akibatnya, semua mata tertuju ke sudut alun-alun dan tertuju pada Ling Xiao. Itulah persis yang dikatakan Ling Xiao. Pada saat itu, Ling Xiao sudah berdiri, terlebih dahulu membungkuk dalam-dalam kepada Jie Tianran sebelum berbicara. Tuan Istana, Tuan Yanqing telah memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya kepada Istana Suci. Kelebihan dan kekurangannya saling meniadakan, jadi dia seharusnya tidak dijatuhi hukuman mati. Namun, begitu Ling Xiao mengucapkan kata-kata itu, ia langsung mendapat teguran marah dari seorang tetua. Ling Xiao, omong kosong apa yang kau ucapkan? Tidak peduli seberapa banyak jasa yang dimiliki seseorang, jika ia berani menyentuh tuan istana itu adalah pelanggaran berat yang dapat dihukum mati. Setelah mendengar itu, suara-suara kecaman yang tak terhitung jumlahnya menyerbu Ling Xiao seperti gelombang pasang. Ling Xiao mengabaikannya, membuat segel tangan, dan berbicara lagi melalui kekuatan susunan tersebut. Tuan istana, bahkan jika Tuan Yanqing pantas mati, lihatlah bagaimana dunia seni bela diri saat ini berada dalam periode kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun Istana Suci Tujuh Alamku sangat kuat, ia sangat membutuhkan tenaga Tuan Yanqing. Tuan Yanqing, sebagai spiritualis roh dunia naga langit tingkat kelima, dapat menggunakan metode untuk meningkatkan satu tingkat yang membuatnya tidak berbeda dengan spiritualis roh dunia naga langit tingkat keenam atau dewa surgawi tingkat keenam. Dengan kekuatan tempur seperti itu, bukankah sayang jika dia dibunuh? Saran saya adalah bahwa situasi khusus membutuhkan tindakan khusus. Ling Xiao menatap Jie Tianran dengan tatapan penuh harapan. Yang ia dambakan adalah agar Jie Tianran masih memiliki sedikit pun kasih sayang untuknya. Permintaannya dikabulkan, karena dia tahu bahwa selama Jie Tianran bersedia membebaskan Nenek Chu Feng,
tidak seorang pun berani mengajukan keberatan. Aku telah menyaksikan sendiri kekuatan Jin Yan King, dan dia memang sangat kuat. Jika aku tidak siap, aku hampir saja jatuh ke tangannya. Namun justru karena dia begitu kuat, kami tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Mari kita kesampingkan hal-hal lain dan hanya membicarakan masa kini. Jika aku tidak ada di sini, siapa di antara kalian yang bisa menghentikannya? Begitu Jie Tianran mengucapkan kata-kata ini. Semua orang tampak ketakutan. Barusan, mereka tidak hanya ikut serta dalam membunuh orang kepercayaan Nenek Chu Feng, namun mereka juga mengatakan ingin mengeksekusi Nenek Chu Feng. Seandainya Nenek Chu Feng tidak mati sekarang, apakah mereka masih akan memiliki kehidupan yang baik? Meskipun demikian, saya memiliki kekhawatiran dan penilaian sendiri. Namun, Istana Suci Tujuh Alam bukanlah istana suci milikku, melainkan istana suci milik semua orang. Oleh karena itu, keputusan tentang bagaimana menangani Jin Yan King terserah kepada setiap orang untuk memutuskan. Jika lebih banyak orang ingin memberinya kesempatan, saya juga bersedia memberinya kesempatan itu. Tetapi jika lebih banyak orang menginginkan kematiannya, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan dan akan menanganinya secara adil. Tuan-tuan, mari kita perjelas pendirian kita. Jie Tianran baru saja selesai berbicara. Kemudian, suara-suara kerumunan bergema, dan banyak orang mungkin takut bahwa seseorang seperti Ling Xiao akan berbicara lagi. Mereka juga mengaktifkan kekuatan formasi untuk berbicara. Mendengar suara memekakan telinga yang memenuhi udara, wajah Ling Xiao juga menunjukkan keputusasaan. Entah itu upaya untuk mengambil hati Jie Tianran atau bukan, atau mungkin mereka khawatir akan mendapat pembalasan. Semua itu tidak penting lagi, karena pada saat ini juga, suara bising yang luar biasa itu cukup untuk membuat Nenek Chu Feng pun mati. Kultivasi kita berakhir saat ini, sampai jumpa kultivasi berikutnya di dunia novel.